Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membuka kitab yang akan kita bedah, Istiqamah, saya ingin mengongsi persoalan yang ditimbulkan, iaitu persoalan Wahabi. Sejak beberapa hari ini di surat khabar, isu-isu Wahabi terus disiarkan. Jadi saya seperti tadi sebelum ke sini ada orang bertanya, Ustaz, apa itu Wahabi? Apakah Wahabi itu sesat? Dalam tahun 80-an saya sudah menulis dan saya dah menjelaskan, malah ada kaset saya keluarkan tentang apa itu Wahabi. Saya kalau bertanya dengan mereka pun mereka tak tahu apa itu Wahabi. Itu persoalannya. Orang yang menuduh Wahabi sana Wahabi sini, kalau saya jumpa apa itu Wahabi, dia pun tak tahu apa itu Wahabi. Cuma isu ni digunakan oleh mereka supaya orang yang berlainan pahaman, amalan, itu Wahabi. Jadi kalau yang berlainan dengan kita di Singapura atau di Malaysia ni, India berlainan dengan kita, kenapa tak dituduh Wahabi? Ya kan? Pakistan banyak yang berlainan dengan kita, tak dituduh Wahabi. Turki pun banyak berlainan dengan kita, tak dituduh Wahabi. Yaman dan banyak lagi negara Islam yang amalannya tidak dituduh sebagai Wahabi. Tetapi bila ke sini dituduhnya sebagai Wahabi. Mereka mengatakan Wahabi itu sesat. Okey, kalau Wahabi itu sesat, Wahabi yang mana satu yang sesat? Sebab yang berlainan dengan mereka itu dituduh Wahabi. Wahabi yang mana satu? Oh, Wahabi, kata mereka, yang mengamalkan tauhid 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Okey, kalau gitu, kalau saya baca buku Imam Syafi'i Al-Misalan ataupun kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Syafi'i yang berlainan akidah dengan mereka, yang akidah Imam Syafi'i dan ulama yang bermazhab Syafi'i sama seperti akidah kita sekarang, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kalau gitu Imam Syafi'i pun Wahabi lah. Ulama yang bermazhab Syafi'i pun boleh dituduh Wahabi lah. Kalau tuduhan Wahabi, mereka hanya khususkan kepada yang memegang 3 akidah ni. 3 apa? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Saya akan buktikan, sebab kita ni orang-orang yang berpegang kepada manhaj ahli sunnah yang sebenar, dia tidak boleh bercakap kecuali ada fakta, ada hujah. Jadi fakta kita ambil daripada buku Imam Syafi'i sendiri. Dalam kitab dijelaskan, ya, saya baca. Imam Syafi'i ini lahir 150 dan wafat 204. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Syiar Al-A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Zahabi yang bermazhab Syafi'i, yang dinukil daripada ucapan Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, nusbitu hadhihi sifah allati jaa biha al-Quran wa waradat biha sunnah wa nanfi at-tashbiha anhu kama nafa an-nafsi qala laysa kamithlihi syai'un. Maksudnya begini, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kami menetapkan tauhid sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ni kami tetapkan. Maksudnya kalau Allah mengatakan ada tangan, kita berhenti tangan, jangan cakap apa-apa lagi. Tetapi mereka yang tidak dapat menerima akidah Imam Syafi'i ini, mereka mengambil akidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Mereka tak mengaku Allah ada tangan, mereka tak iktiraf Allah ada tangan, mereka tidak isbatkan Allah ada tangan. Maka mereka mengatakan kalau Allah punya tangan sama seperti makhluk. Kalau Allah punya tangan bermakna Allah punya jisim, maka dinafikan. Maka tangan Allah tu mereka katakan bukan tangan kuasa atau nikmat. Tangan Allah tu kata mereka, Allah tak ada tangan, yang ada nikmat atau kuasa. Tapi kata Imam Syafi'i, Al-Quran dah cerita. Apa cerita Al-Quran? Al-Quran mengatakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Jadi Quran mengatakan, kenapa engkau ya iblis tidak mau sujud kepada Adam yang aku jadikan dengan 2 tanganku? Jadi Allah mengatakan di dalam Al-Quran ni dia ada 2 tangan. Kata Imam Syafi'i, nusabbitu, isbatkan saja, terima saja. Kemudian kata anak murid Imam Syafi'i, dinukil daripada Imam Syafi'i, namanya Ar-Rabi' bin Sulaiman.
Bila Allah memperkatakan sifatnya seperti tangan, muka, kaki, kata dia jangan takwil. Jangan takwil artinya jangan bincanglah. Jangan ditakif, jangan ditanya kenapa, bagaimana. Jangan ditahrif, jangan diubah. Daripada tangan jangan diubah kepada kuasa atau nikmat. Jangan ditamthil, jangan dimisal-misalkan. Tangan Allah jangan dimisalkan dengan tangan makhluknya. Jangan ditashbih, jangan diserupakan. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan amiruha kama ja'at, terima sebagaimana didatangkan. Maksudnya begitulah didatangkan oleh Al-Quran, begitulah kita terima. Lagipun kalau kita katakan kalau tangan itu ditukar kepada kuasa atau nikmat, ya, misalan suami puan-puan bawa balik ikan, sayur, barang-barang masakan dapur lah. Bagaimana kalau suami puan mengatakan jangan masak pakai tangan, pakai kuasa ataupun pakai nikmat, boleh? Makanya di sini Allah mengatakan dia cipta Adam, bapa kita tu, Nabi yang katakan Adam alaihissalam, dengan dua tangannya. Jadi kalau kita ikut mazhab Syafi'i dikatakan sesat, saya tak tahu mazhab apa lagi kita nak pakai. Jadi di sini kami bingung, orang-orang yang berpegang kepada pahaman Imam Syafi'i dari segi akidah, mereka katakan sesat. Sedangkan mereka mengatakan mereka belum mazhab Syafi'i. Rupanya mereka mengambil mazhab Syafi'i di segi fikihnya saja. Akidahnya tidak diambil. Sedangkan Imam Syafi'i berdakwah dalam fikih dan akidah. Dan akidah pokok, betul kan? Kalau orang rosak akidahnya, bagaimanapun bagus fikihnya, sebab akidah yang diterima oleh Allah tauhid. Kalau orang tidak menerima tauhid, tauhid namanya syirik. Jadi Imam Syafi'i mengajar kita